Pesawat itu mendarat perlahan di NYC. Nora Smith melangkah keluar, menggenggam erat tangan kecil putrinya. Cherry menatap ke atas, menarik lembut tangan Nora. "Mommy," panggilnya dengan suara yang begitu menggemaskan. "Apa kita pulang untuk mencari papa?" Nora menatap wajah polos putrinya yang tampak begitu rapuh. Gejolak emosi melanda batinnya sebelum berbisik, "Tidak, kau tak punya ayah." Cherry menghela napas layaknya orang dewasa. "Aku bukan balita lagi, Mam. Aku tak mungkin muncul begitu saja dari sebuah batu, kan?" Melihat Nora terdiam, dia bergumam ragu. "Kalau bukan mencari papa, apa kita mencari saudaraku?" Tiba-tiba, pemandangan di pintu keluar menarik perhatiannya. Seorang pelayan terapi berdiri di sana, memegang papan nama bertuliskan Nora Smith dengan tinta hitam tebal. Di depannya berdiri Ian Garcia dengan wajah penuh amarah. "Kapan babi gendut itu akhirnya keluar?" Bayangan Nora terlintas di benaknya. Katanya wanita naik 10 kilo tiap kali hamil, pikirnya sinis. Dulu saja dia sudah bengkak seperti babi. 5 tahun berlalu, entah jadi apa rupa wanita itu sekarang. Membayangkannya saja membuatku mual. Sang pelayan yang mendengar itu mencoba menenangkan tuan mudanya dengan hati-hati. Tuan besar berpesan agar perpisahan ini tidak berakhir buruk. Ian hanya mendengus meremehkan ucapan itu. Ia hendak membantah saat sosok ramping yang mendekat mencuri perhatiannya. Ia menoleh sekilas, lalu seketika terpaku. Wanita itu melangkah anggun. Cahaya matahari menonjolkan garis wajahnya yang tampak begitu sempurna dan mempesona. Kecantikannya luar biasa hingga Ian tak sanggup berpaling. Tenggorokannya mendadak kering, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Cherry menatapnya penuh kepolosan dan bertanya, "Paman, apa kau datang untuk menjemput kami?" Suara itu menyadarkan Ian. Dengan cepat ia merebut papan nama itu dan menyembunyikannya di balik punggung. "Tentu saja tidak," potongnya. "Gadis kecil, aku tak ada hubungannya dengan orang di papan ini." Nora sama sekali tak meliriknya. Kilatan dingin terpancar jelas dari sepasang matanya yang indah namun tajam. Ada orang yang tak akan pernah berubah. Seketika memori pahit masa lalu membanjiri benaknya saat fitnah itu muncul. Perutnya sudah besar, tapi dia masih berdalih tidak tidur dengan pria asing. Kasihan, keluarga Garcia harus bertunangan dengan wanita sepertinya. Sudah gendut, buruk rupa, keluarganya pun biasa saja. Menikahi Garcia adalah keberuntungan terbesarnya. Dia hamil duluan. Mereka pasti segera membatalkan pertunangan itu. Tunangannya Ian Garcia menunjukkan rasa jijik yang nyata. Ingin sekali mengakhiri segalanya saat itu juga. Melihat wajah babinya saja ingin muntah. Dia hamil anak haram. Kenapa aku yang harus menanggungnya? Kenapa kakek marangku putus? Sementara ayah kandungnya hanya berdiri menunduk penuh kepatuhan yang memuakkan. Jangan khawatir Tuan Garcia, begitu dia melahirkan, aku akan segera membuang bayi itu, janjinya. Takkan ada masalah. Lalu ia dikunci di gudang lembab yang gelap, diselimuti kesepian yang mencekam. Namun setiap kali merasakan tendangan kecil dari nyawa di dalam perutnya, ia bangkit kembali sambil berbisik. "Tak apa sayang, Mommy menyayangimu." Tapi siapa yang menyangka? Usai berjuang mempertaruhkan nyawa demi melahirkan sepasang anak kembar yang menggemaskan, ayahnya tega mencuri bayinya dan membuangnya. Jika Bibi tak segera menolongnya, ia mungkin telah tiada. Kini ia kembali demi mengakhiri pertunangan yang telah digantung keluarga Garcia selama 5 tahun lamanya. Namun, misi aslinya adalah mencari anaknya yang hilang. Saat lamunannya memuncak, ponselnya berdering. Nama ayah di layar membuat hatinya perih. Nora pun menjawabnya. Bentakan kasar ayahnya langsung meledak. "Nora, jika ingin putus segera datang dan tanda tangani suratnya. Jangan buang waktu dan menghalangi kebahagiaan adikmu bersama Tuan Garcia." Nora mencengkeram ponselnya hingga buku jarinya memutih. "Aku ke sana," jawabnya dingin lalu mematikan telepon. Saat hendak pergi, Ian tersenyum menggoda. "Nona, bolehkah aku tahu namamu?" Ia tampak seperti merak yang pamer. Di sampingnya, Cherry berdecak pelan. "Paman, aku merasa sangat kasihan padamu. Masih muda tapi matamu sudah tidak beres." Ian tertegun mendengar ucapan jujur itu sambil menunjuk dirinya. Nora segera menggandeng Cherry dan melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. "Ayo ke hotel untuk istirahat." Ian mengejar mereka tak mau menyerah. "Nona, tunggu, minta nomor ponselmu." Langkah Tuan Garcia terhenti paksa oleh cengkeraman sang pelayan. "Ingat pesan Tuan Besar, kita punya urusan penting." Ian hanya bisa terpaku menatap sosok anggun itu yang perlahan menghilang di telan jarak. Ia mendengus kesal membandingkan si babi gendut dengan kecantikan wanita itu. Cherry seketika menoleh dengan tatapan tajam.
Dengan nada gusar dia bergumam. Apa katanya? Ibuku sama sekali tidak gendut tahu. Usai menenangkan Cherry, Nora berganti gaun sederhana dan bergegas menuju kediaman keluarga Smith. Riuhnya suara pesta menyambutnya di depan pintu. Hari ini adalah perayaan ulang tahun saudaranya, Angela. Pantas saja dia dipanggil paksa. Angela, saudara tirinya, memang haus akan segala milik Nora sejak kecil. Karena tak ada yang peduli, Nora memilih duduk menyendiri di sudut sofa yang sunyi. Namun keheningan itu pecah saat suara tamparan keras menggema di tengah keramaian pesta. Nora melihat sekumpulan anak muda angkuh sedang mengelilingi seorang gadis yang tersungkur di lantai. Seorang gadis lain mengancam dengan botol air cabai sambil melontarkan kata-kata penuh racun. Kau bilang si babi Nora itu cantik? Sepertinya matamu perlu segera diobati dengan ini. Tanpa belas kasihan, dia menyiramkan air cabai itu tepat ke wajah gadis malang tersebut. Jeritan perih menyayat udara membuat siapapun merinding. Sang kerudung terus menghina tanpa henti. Nora si buruk rupa itu bahkan tak seujung kuku Angela. Bagaimana bisa kau memujinya? Lily meringkuk dalam tangis menahan rasa terbakar. Tiba-tiba Angela mengeluarkan sesuatu dari tasnya dengan senyum licik. Jangan terburu-buru, mari kita selesaikan ini secara beradab dengan sebuah taruhan menarik. Dia menunjukkan foto Nora. Jika kau bisa buktikan dia cantik saat kurus, aku akan memakan foto ini. Jika gagal, kaulah yang harus menelannya. Adil bukan? Ini adalah hari spesialku. Semua orang sibuk memuja Angela dan menghina Nora. Tapi Lily justru berani membelanya. Sorakan hinaan pun meledak. Dia akan tetap menjadi monster buruk rupa meski berat badannya turun. Gelak tawa pun pecah. Lagi pula mana mungkin si babi itu bisa kurus. Kau takkan bisa membuktikannya. Jadi mau makan sendiri atau perlu kami bantu? Angela menyodorkan foto itu ke mulut Lily. Sorakan kejam terus bergema mendesak Lily. Angela hanya ingin melihat kesetiaan Lily pada Nora. Namun saat foto itu hampir dipaksakan masuk, sebuah tangan ramping menyambar foto itu secepat kilat. Nora meremas foto wajahnya sendiri hingga menjadi gumpalan kertas kecil tak berbentuk. Secepat kilat dia menjambak rambut Angela dan menjejalkan kertas itu ke dalam mulutnya yang terbuka. Gerakannya begitu cepat dan mengalir indah hingga tak seorang pun sempat bereaksi. Rasa pahit kertas meresap di lidahnya. Saat Angela hendak meludah, suara dingin menyapa. Angela, taruhan tetaplah taruhan. Kehadiran Nora seketika mengubah suasana pesta menjadi sunyi mencekam. Mereka yang tadi mengejek kini mematung karena syok. Butuh waktu lama bagi mereka untuk tersadar. Siapa kau? Beraninya mengusik tunangan Tuan Garcia? Bentak seseorang, namun Nora tak acuh. Dia beralih menolong Lily dengan lembut. Kau tidak apa-apa? Lily terpaku menatap wajah sang penyelamat. Tatapan matanya terasa akrab. Namun kecantikan luar biasa dan aura megah itu membuatnya ragu. Lily menatap Nora selama 30 detik sebelum akhirnya bertanya dengan suara bergetar. Nora, apa itu kau? Nora hanya bergumam pelan, namun pengakuan itu memberikan guncangan hebat bagi semua yang hadir. Mereka bersaudara, bisik seseorang. Tapi Nora sekarang terlihat jauh lebih memukau dibanding adiknya. Tak ada yang mengira si buruk rupa akan menjelma menjadi dewi. Senyum Angela kini membeku menjadi kedengkian. Mustahil, bagaimana si idiot gendut itu bisa berubah menjadi sangat cantik seperti ini. Dia pasti operasi plastik demi merusak ulang tahunku. Aku akan membuatnya membayar penghinaan ini. Ayah mereka, Henry Smith, mendekat dengan ekspresi terpaku melihat transformasi luar biasa putri yang dibuangnya. Kilatan licik melintas di matanya. Ternyata dia sangat cantik setelah kurus. Ini sangat menguntungkan. Aura dewinya bisa kujadikan alat untuk menjalin aliansi dengan keluarga terpandang lainnya. Melihat ayahnya datang, Angela langsung bersandiwara pilu dan menubruk pelukan Henry sambil menangis. Kak, aku tahu kau kesal pertunanganmu batal, tapi jangan lampiaskan kemarahanmu padaku seperti ini. Tangis putrinya menyadarkan Henry. Wajah sang ayah langsung menggelap penuh amarah. Dia membentak Nora. Ia membatalkan pertunangan karena kau memalukan, hamil di luar nikah. Apa hubungannya dengan adikmu? Dia mengangkat tangan bersiap menampar Nora keras. Nora hendak menghindar namun ibu tirinya menahan Henry. Banyak orang melihat, kendalikan dirimu. Henry menahan murka, ikut ke atas. Di ruang kerja, suasana mencekam menyelimuti mereka. Nora bersandar santai di sofa dengan tatapan mata yang tampak merendah. Bulu mata lentiknya memberi kesan dingin, padahal dia hanya mengantuk karena kurang istirahat. Henry tak peduli. Dia langsung menusuk tepat ke inti permasalahan utama mereka.
Keluarga Garcia setuju membatalkan pertunangan dan adikmu yang akan menggantikan posisimu di sana. Sebagai hadiah ulang tahunnya, serahkan perusahaan warisan ibumu kepada adikmu sekarang juga. Angela menimpali dengan nada sombong yang sangat memuakan dan penuh kepalsuan. Benar kak, kau sudah mempermalukan keluarga Smith dan Garcia dengan skandal kehamilan haram itu. Memberikan perusahaan itu adalah penebusan dosa kecil atas semua kekacauan yang kau perbuat. Henry melemparkan dokumen ke meja, memaksa Nora menandatangani pengalihan aset secara paksa. Mata Nora berkilat penuh amarah dingin. Selama 5 tahun, keluarga Smith lah yang mengemis pada Garcia. Namun sekarang, mereka justru memutarbalikkan fakta dan menyalahkan dirinya sepenuhnya atas segalanya. Padahal, rumah dan seluruh aset keluarga ini sebenarnya adalah milik ibu kandung Nora. Mereka sudah merampas segalanya dan kini mengincar sisa warisan terakhir. Sungguh rakus dan menjijikan. Nora menjawab dingin, mustahil. Angela berteriak, Nora, apa maksudmu berkata seperti itu? Apa kau masih mengharap Ian? Nora tak acuh memikirkan putrinya, Cherry yang segera terbangun. Dia ingin segera pulang dan tidak sudi membuang waktu dengan keluarga parasit ini. Pertunangan boleh batal, tapi jangan harap ada mahar sedikit pun, ucapnya sambil beranjak. Nora, kembali, bentak ayahnya, tapi Nora terus melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Angela mengejar penuh emosi. Jangan pikir kecantikanmu bisa membuat Ian menginginkanmu kembali. Dia tak akan sudi menikahi wanita bekas pembawa anak haram, meski dia buta sekalipun. Omong-omong, di mana anak haram tanpa ayah itu? Kenapa tidak kau tunjukkan pada kami? Plak! Nora berbalik dan menamparnya keras. Cherry bukan anak haram, desisnya sangat tajam. Suaranya tenang namun mematikan, dengan tatapan sedingin iblis dari neraka yang haus darah. Sekali lagi kau menghinanya, jangan salahkan aku jika hidupmu berakhir tragis hari ini. Nora pergi tanpa ragu. Angela mematung, memegangi pipinya yang panas karena syok berat. Tak ada yang menyangka si lemah Nora Smith berani melakukan kekerasan di rumah ini. Nora kembali ke hotel dengan lelah. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kecil di lobi. Di sana, seorang bocah berpiyama kartun sedang mengucek matanya dengan rambut yang berantakan. Hatinya menghangat seketika. Nora berlutut dan memeluk erat malaikat kecilnya itu dengan kasih. Cherry, kenapa menunggu di luar? Apa kau sangat ingin makan kue mose sekarang? Nora mengecup dahi sang anak, menghirup aroma sabun bayi yang menenangkan jiwanya kembali. Tiba-tiba tubuh mungil itu menegang dan telinganya memerah. Saat itu ponsel Nora berdering. Di luar dingin, masuklah. Ibu akan membelikan kue setelah mengangkat telepon penting ini. Saat berbalik, Nora tidak menyadari tatapan aneh dari bocah laki-laki di belakangnya itu. Matanya yang mengantuk kini terbuka lebar, memancarkan cahaya misterius yang sulit diartikan siapapun. Suara panik terdengar dari telepon. Kau dalam masalah besar! Nora mengernyit bingung seketika. Justin Han, penguasa klan terkuat, sedang mengerahkan segalanya untuk memburu identitas rahasiamu sekarang. Kali ini, sang kaisar bisnis itu tidak akan melepaskan targetnya sampai benar-benar tertangkap. Nora hanya bergumam santai, lalu melambai pada Pete yang masih terdiam mematung di sana. Bocah itu berjalan kembali, namun terus mengintip ke arah lift dengan tatapan selidik. Pelukan hangat dan kecupan lembut di dahi membuat Tuan Buddha keluarga Han tersipu malu. Suara di telepon masih terus mengoceh tanpa henti. Saat di luar negeri, kau bisa menghindar karena itu bukan wilayahnya. Tapi sekarang tidak ada jalan untuk lari lagi darinya. Sebagai ahli bedah paling tersohor di dunia, apa kau tidak bisa mengobati neneknya saja? Sementara itu, jemari Justin Hunt mengetuk meja saat mendengar laporan. Tuan Han, kami konfirmasi bahwa Bibi telah kembali ke negara ini. Informan kami baru saja membeli fotonya dengan harga selangit. Kami akan segera mengirimkannya setelah foto itu tiba di tangan kami. Tiba-tiba, sesosok mungil berlari masuk dan menarik ujung celananya. Ayah, aku ingin makan kuemu sekarang. Justin melepas kacamatanya dan menatap putranya. Pete, ada apa denganmu Pete? Tatapan mereka seolah memicu percikan api yang sangat sengit. Akhirnya, Justin yang harus mengalah. Baiklah, cepat pergi dan ganti pakaianmu sekarang juga. Ia meraih jaketnya, namun pintu ruang tamu yang sedikit terbuka membuatnya mengernyitkan dahi dengan penuh kecurigaan. Ia menatap layar ke dinding dan memerintah dengan nada dingin. Berikan rekaman pengawas di lantai ini sekarang juga.
30 menit berlalu, Nora sangat mengantuk hingga meneteskan air mata. Tapi ia tetap dipaksa mendengarkan ocehan panjang sahabatnya. Kudengar Justin Han itu pria idaman yang sangat murah hati. Siapa tahu kalian bisa merajut kisah cinta yang sangat legendaris. Nora mengabaikannya, merasa tak pantas untuk pria setampan itu. Aku harus pergi, aku sudah berjanji membelikan Cherry kue mus. Kalimatnya belum usai saat tiba-tiba sebuah aura intimidasi yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya dengan sangat kuat. Sebuah tangan kekar tiba-tiba menghantam bingkai pintu di sampingnya, mengurung sosoknya dalam bayang-bayang yang sangat gelap. Nora menoleh cepat dan terperangkap dalam tatapan mata gelap yang dalam. Pria berjas hitam itu tampak begitu gagah dan berwibawa. Sambil menggendong seorang anak, suara pria itu terdengar jauh lebih dingin daripada musim salju paling ekstrim sekalipun. Jauhi putraku, tegasnya dingin. Nora benar-benar dibuat bingung oleh sikap pria asing itu. Pete tersipu dan mencoba meliriknya, tapi ayahnya justru mendekapnya erat. Justin menatap rendah dan bergumam, "Kau bukan tipeku." Ia pun segera pergi menjauh sambil membawa Pete yang terus meronta di pelukannya. Nora menatap punggungnya dengan geram. Ada apa sebenarnya dengan pria aneh itu? Gumamnya dengan penuh rasa kesal. Pesta di Villa Smith telah usai. Saat Ian Garcia datang, Angela langsung menghambur padanya sambil menutupi wajahnya yang tampak sembab. "Ian, kenapa kau lama sekali?" Ia menangis sesenggukan dalam pelukan pria itu dengan nada yang sangat menyedihkan. Tubuh Ian menegang saat aroma parfum yang asing mulai menusuk indera penciumannya dengan sangat tajam. Ia melepaskan pelukannya dan melihat pipi Angela yang lebam. "Siapa yang berani menyakitimu?" Angela hanya menangis dengan mata memerah. "Kakakku yang melakukannya." Mendengar itu amarah Ian meledak. "Si gendut itu berani memukulmu lagi? Apa dia menolak membatalkan pertunangan kita? Di mana dia? Biar ku hajar." Jantung Angela seketika berdegup kencang karena cemas. Tiba-tiba bayangan kecantikan Nora yang luar biasa dan memikat melintas di benaknya, memicu rasa takut yang mendalam. Ia tak boleh membiarkan Ian bertemu Nora. Dengan panik ia menahan lengan Ian. "Tidak perlu, jangan pergi ke sana. Dia hanya kesal karena kehilangan perusahaan, aku akan membujuknya." Ian yang tampak melamun akhirnya memilih untuk tidak mempermasalahkannya lagi. "Tanpa perusahaan itu, kakek akan merestui kita." Tiba-tiba ponsel Ian berdering kencang memecah keheningan malam itu. Detektif pribadinya melapor, "Tuan Garcia, identitas wanita itu belum terungkap, tapi saya sudah tahu hotel tempatnya menginap." Mata Ian berbinar penuh semangat. "Kirim lokasinya sekarang." Angela yang mulai curiga langsung mencoba menunjukkan kesetiaannya kembali. "Percayalah padaku Ian, aku akan merebut perusahaan itu sebagai mas kawinku untuk masuk ke keluarga Garcia." Ian berdeham mencoba menyembunyikan rasa antusiasnya. "Baguslah, aku akan menunggu kabar baik darimu kalau begitu." Pikiran Ian terus terbayang wanita di bandara itu. Aura unik dan kecantikannya yang mempesona sungguh tak tertandingi oleh siapapun. Seandainya ia bisa menikahi wanita seperti itu. Keesokan harinya, Norah terbangun karena deru telepon yang berisik tanpa henti. Norah menjawab dengan mata terpejam dan suara melengking Angela langsung terdengar jelas dari seberang telepon. "Sudah kau pikirkan soal perusahaan itu?" "Belum," gumam Norah sambil membalikkan badannya untuk mencari posisi tidur yang nyaman. Angela langsung bicara dengan nada yang sangat meremehkan. "Begini saja, aku akan memberimu $50.000 asal kau serahkan perusahaan itu padaku. Cukup kan? Bibimu tak mungkin punya $10.000 di tabungannya. $50.000? Kau pasti belum pernah melihat uang sebanyak itu." Apotek Harmonia menghasilkan laba bersih $500.000 setahun yang selama ini dikelola oleh wali hukum Nora, Henry Smith. Walaupun nilainya kecil bagi Nora, itu tetaplah perusahaan peninggalan milik ibunya. Mana mungkin ia menyerahkannya begitu saja. Nora pun malas menanggapi dan membiarkan Angela terus mengoceh sendirian. Melihat kebisuan Nora, Angela mengubah taktiknya. "Kau mungkin tak tahu, perusahaan itu hampir hancur. Serahkan padaku sebelum bangkrut." Nora hanya merasa telinganya sangat berdengung mendengar ocehan tersebut. Angela sungguh tak tahu malu. "Itu perusahaan farmasi, kau tahu? Apa yang dipahami pecundang tidak berpendidikan sepertimu tentang obat-obatan? Aku mahasiswi kedokteran terbaik, selalu nomor 1. Bahkan Profesor Ante akan menjadikanku asisten pasca sarjananya." Dia menjeda dengan nada angkuh. Anti adalah ahli bedah terhebat yang mampu melakukan mujizat. Dia legenda yang sangat misterius di dunia medis internasional saat ini. Universitas Stanton memohon-mohon padanya untuk mengajar, tapi percuma saja bicara padamu, kau takkan mengerti.
Terima kesepakatannya, jangan serakah atau perusahaan itu akan hancur lebih cepat di tanganmu. Ocehan itu membuat kepala Norah pening. Berisik sekali ketusnya, membuat Angela meledak marah. Aku berisik? Apa kau sengaja berlagak bodoh demi mempertahankan pertunangan ini? Sadarlah Ian, hanya mencintaiku dan sangat kagum pada bakat medis yang kumiliki. Nora menutup telepon dan mencoba tidur lagi, namun gagal. Dia segera menghubungi seseorang. Solo, kirim data farmasi Harmonia. Suara di seberang terdengar sangat lelah. Anti, kumohon, jangan peras tenagaku terus menerus. Aku memang berutang nyawa, tapi aku ini pertas nomor 1 dunia, bukan asisten pribadimu. Mana harga diriku? Kau memanggilku hanya untuk urusan sepele. Katakan saja harganya agar kita impas. Nora tersenyum tipis. Berapa harga nyawamu? Keheningan sejenak tercipta sebelum desahan kekalahan terdengar. Baiklah, kau menang. Beri aku 5 menit. Sementara itu jari mungil Cherry menari di layar ponsel. Quadra kill! Ah, kalian semua payah! Teriaknya dengan wajah penuh rasa frustrasi yang lucu. Nora keluar kamar dengan rapi. Cherry, seketika mata garis kecil itu berbinar melihat ibunya. Dia melempar ponselnya dan langsung memeluk kaki Nora, menghujani ibunya dengan kecupan sayang yang manis. Pengasuh mereka, Lisa, terkekeh pelan. Nona, Anda bangun jauh lebih awal hari ini. Nora berpamitan karena urusan penting, lalu mengingatkan Cherry. Jangan main game seharian, nanti matamu rusak. Tenang saja, aku akan menjaga Lisa, jawab Cherry sambil berlari kembali ke sofa tanpa beban. Tiba-tiba ponsel Nora bergetar berkali-kali. Ada pesan masuk dari sang peretas, Solo. File Harmonia sudah dikirim. Berita bagus, Auntie. Kepala keluarga Han sedang mencarimu. Dia menawarkan jutaan dolar hanya untuk tahu identitasmu. Menyerahlah saja, dia pria yang sangat tampan. Mau lihat fotonya? Nora hanya membalas dengan emoji berkeringat dan kata, tidak, terima kasih. Namun detik berikutnya sebuah foto muncul. Mata Nora terbelalak, pria itu memiliki rahang tegas yang dingin. Dia memancarkan aura intimidasi yang sangat berbahaya dan berkuasa. Namun tahi lalat di sudut matanya memberikan kesan godaan terlarang. Si brengsek sombong yang menghinaku kemarin. Nora mendengus Simi sambil mengetik pesan balasan. Bantu aku sampaikan sebuah pesan untuknya. Di suite kepresidenan sebelah, Justin Han sedang bersandar dengan angko di atas sofa. Lawrence, asisten pribadinya, melaporkan pelan. Tuan Han, kita menerima pesan dari dokter Anti melalui Solo. Justin mendongak dengan tatapan sedingin es. Apa katanya? Lawrence berdeham gelisah merapikan kacamatanya. Dokter Anti bertanya, Tuan Han, Anda sangat berambisi mencariku. Apa otak Anda perlu dioperasi? Suasana ruangan seketika membeku. Lawrence gemetar ketakutan melihat amarah yang tertahan di wajah Justin. Fotonya! Desis Justin geram. Dia harus tahu siapa wanita yang berani menantangnya ini. Sementara itu Nora bersiap pergi. Cherry, ada orang berbahaya di sebelah. Jangan keluar kamar jika tidak perlu. Mata Cherry membulak penuh rasa ingin tahu yang besar. Ibu, apa dia monster? Nora mengangguk pelan. Ya, monster cantik dengan tahi lalat di matanya. Tapi sepertinya otaknya bermasalah. Kalau begitu, aku tak mau keluar. Aku tak mau berteman dengan orang bodoh, seru Cherry. Saat menutup pintu, Nora membatin. Ternyata Justin Han masih terobsesi mengejar identitas Dokter Anti. Karena bertetangga, dia harus lebih waspada. Namun tiba-tiba, pintu di belakangnya terbuka lebar. Nora berbalik dan membeku. Justin Han berdiri di sana dengan aura dingin, tepat di hadapannya. Sejak kapan dia berdiri di sana? Apa dia mendengar semuanya? Sambil berdehem canggung, Nora berkata dengan nada santai. Tuan Han, saya cuma bercanda dengan putri saya. Tentu saja saya tidak bermaksud apa-apa. Lawrence hanya bisa meringis melihat akting wanita itu yang sangat tidak meyakinkan. Bisakah nada bicaranya lebih tidak tulus lagi? Dan monster macam apa yang memiliki tahi lalat di dekat matanya? Mungkinkah monster itu bernama Han? Tepat saat pintu lift terbuka, Nora langsung menyelinap pergi dengan langkah 1000 melewatinya. Ekspresi Justin tetap datar tak terbaca, namun dia memberikan tatapan tajam yang dalam sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam lift. Meski tanpa kata, satu tatapan itu terasa setajam belati. Dia benar-benar berbahaya, batin Nora. Aku harus segera menjauh darinya. Di dalam lift, Justin baru menyadari untuk pertama kalinya betapa bening dan putihnya kulit wanita misterius yang baru ditemuinya itu. Wajahnya tampak manis, tapi cara bicaranya yang penuh sindiran halus terasa sangat familiar di ingatan Justin. Mengapa demikian? Sementara itu di lobi bawah, Ian Garcia duduk gelisah dengan mata yang terus tertuju pada deretan pintu lift di depannya.
Keamanan hotel keluarga Han sangatlah ketat karena gagal mendapatkan informasi tamu yang terpaksa menunggu di sana sejak fajar menyingsing. Penantiannya membuahkan hasil, pintu lift terbuka dan Norah muncul, melangkah terburu-buru seolah ingin melarikan diri dari kejaran Justin Han. Melihat sosok anggun itu mendekat, Ian segera berdiri dan mencoba bergaya sok keren demi menghadang jalan keluar Norah. Halo cantik, bertemu lagi kita. Norah tampak sangat muak. Bukankah pertunangan mereka seharusnya sudah berakhir sejak lama? Kenapa pria ini terus muncul di depannya? Tanpa sadar akan kekesalan Norah, Ian justru tersenyum lebar. Ini pasti takdir. Kali ini kau harus menyebutkan siapa namamu yang sebenarnya kepadaku. Norah ingin mengabaikannya, namun ia teringat bahwa Ian ada saat ia melahirkan. Mungkin dia tahu informasi tentang bayinya yang lain. Akhirnya Norah mengaku bernama Angela, menggunakan nama ibunya. Mata Ian seketika berbinar. Nah Angela, apa kau punya waktu sebentar? Karena takdir mempertemukan kita. Bagaimana kalau kita minum kopi di sebelah? Norah pun mengangguk kecil dengan perasaan sangat enggan. Sambil melangkah penuh semangat, Ian tiba-tiba bertanya, "Di mana adik kecilmu?" Norah menoleh dengan dahi berkerut. "Adik yang mana?" "Gadis kecil kemarin. Kau tampak seperti gadis 20 tahun. Mana mungkin sudah punya putri sebesar itu kan?" Norah malas menjelaskan dan hanya mengabaikannya. Namun dari kejauhan, tatapan Justin Han seketika berubah menjadi sedingin es kutub. Asistennya, Lawrence, mulai memanas-manasi suasana. "Tuan Han, wanita ini benar-benar tidak bisa dipercaya dan sangat licik. Dia memanfaatkan putra Anda, lalu sekarang asik menggoda pria lain dan membohongi mereka tentang identitas anaknya sendiri. Dia bahkan tidak berusaha keras saat membohongi Anda." Seorang pengawal di samping mereka tampak kebingungan melihat reaksi Lawrence. Apa itu hal yang perlu dibandingkan? Wajah Justin semakin menggelap, membuat suhu di seluruh lobi hotel seketika terasa mencekam. "Selidiki segala hal tentang wanita itu sekarang juga." Perintahnya dingin sebelum akhirnya berbalik meninggalkan tempat tersebut. Di kafe, Norah sengaja menggiring pembicaraan ke arah pertunangan Ian, membuat pria itu mulai menyombongkan diri dengan merendahkan mantan tunangannya. Ian mulai mengoceh liar. "Angela, aku bukan pria jahat. Kau tidak tahu betapa buruk rupa si babi gendut itu." Matanya hanya tampak seperti garis kecil di wajahnya yang penuh lemak. Benar-benar pemandangan yang sangat menjijikan. Langkahnya membuat tanah bergetar. Dia berdalih gemuk karena hormon, seolah bisa menjadi supermodel jika saja dia berhasil kurus. Apalagi dia itu gila, putus sekolah sejak kelas 3 sekolah dasar dan hanya mengurung diri di kamar sepanjang hari. Dipukul atau dimaki pun dia tidak melawan. Bayangkan, aku dipaksa menikahi gadis bodoh yang bahkan sulit menulis namanya sendiri. Akulah korbannya di sini. Norah hanya menopang dagu, merasa sangat mengantuk mendengarkan ocehan tidak bermutu dari pria itu. Dia sudah belajar sejak kecil bahwa air mata tidak akan berguna di tengah keluarga yang penuh dengan pilih kasih. Norah tak pernah melawan karena selalu ingat pesan terakhir ibunya. Tetaplah bersikap biasa saja dan sembunyikan kecerdasanmu hingga dewasa. Itu adalah satu-satunya cara agar ia tetap selamat. Norah benar-benar muak dengan kepalsuan seluruh anggota keluarga Smith itu. Ian melanjutkan cerocosnya. "Kalau bukan demi mengincar perusahaan itu, aku tak akan pernah sudi berpura-pura baik pada Angela Smith." Norah tidak tertarik lagi, dia memotong. "Kudengar tunanganmu melahirkan 5 tahun lalu, tapi bayinya dibuang begitu saja. Aku cuma penasaran di mana bayi itu ditinggalkan." Ian langsung panik dan mengibaskan tangan. "Angela, itu cuma rumor murahan. Si babi itu membawa anaknya ke luar negeri." Ternyata keluarga Smith berbohong bahwa Norah hanya melahirkan 1 bayi perempuan. Bagaimanapun juga, membuang seorang bayi yang baru lahir adalah tindakan keji yang akan menghancurkan reputasi keluarga mereka selamanya. Norah tiba-tiba berdiri, berakting seperti gadis kaya yang tersinggung. "Lupakan saja, aku hanya sedikit penasaran tentang hal itu. Jika kau tidak mau bercerita, ya sudah." Taktiknya berhasil, Ian panik dan mencoba menahannya. "Angela, bukan begitu maksudku. Tolong jangan marah padaku." Norah menghindar dengan gerakan anggun. "Jadi kau akan memberitahuku yang sebenarnya atau tidak?" Henry Smith yang mengurus semuanya saat itu. Aku benar-benar tidak tahu. Harapan terakhir Norah seketika sirna mendengar kejujuran Ian. Angela merasa waktu istirahatnya terbuang sia-sia. Saat ia melangkah pergi, Ian mengejarnya dengan tatapan penuh kejujuran. "Kau mau pergi? Setidaknya berikan nomormu."
Namun Nora mengabaikannya dan terus berjalan menuju kamar mewah kepresidenan. Siapa sangka Cherry Smith yang biasanya bersikap manis bisa berubah menjadi iblis kecil yang beringas saat bermain game. Sang ratu telah tiba, kalian semua menyingkirlah. Dasar payah, cepat lindungi aku sekarang juga. Terima serangan menara itu untukku, serbu. Namun suara lesu menyahut, darahku habis. Hei, kau mau kemana? Tahan satu serangan lagi demi pentakil milikku. Aku bisa mati. Jangan jadi pengecut, ini kan hanya permainan. Apa yang kau takutkan? Nora tersenyum mendengar tawa ceria putrinya dari balik pintu ruang tamu yang masih tertutup. Begitu pintu terbuka, mata si kecil langsung berbinar bahagia. Ibu, akhirnya ibu pulang juga ke rumah. Aku sangat bosan dan merindukan ibu. Nora hanya bisa mendesah pelan melihat tingkah manja putrinya yang menggemaskan. Karena kesibukan Nora, Cherry menghabiskan hari dengan game. Bersiaplah, malam ini ibu akan membawamu makan malam di luar. Nona, pakaian apa yang harus ia kenakan? Tanya sang pengasuh. Setelan Louis Vuitton kecil itu saja, sahut Cherry. Nora mengernyit heran melihat pilihan itu. Setelan laki-laki lagi. Di kamar sebelah, Pete Han menatap ponselnya dengan serius. Mendengar percakapan dari balik dinding, Pete sangat yakin. Itu dia telah kembali. Ia pun segera menghubungi tetangganya. Halo, aku tetanggamu. Bolehkah aku berkunjung ke sana? Gadis kecil di seberang telepon itu tampak sangat terkejut. Oh, jadi kau si bocah payah dari sebelah? Ini pertama kalinya Pete si jenius finansial dipanggil dengan sebutan bodoh. Sebelum Pete sempat memprotes, suara ceria itu kembali terdengar. Maukah kau bermain game video bersamaku malam ini? Pete terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan bisikan yang sangat lembut. Baiklah, ayo kita main bersama. Akun game bernama Sweet Treat mendadak offline. Sambungan suara terputus saat sebuah tangan kekar merampas ponsel milik Pete. Pangeran kecilku, akhirnya kau selesai bermain, desah Joel Han lega sambil mengamankan ponsel dari tangan keponakan kecilnya. Ayahmu si tiran akan segera kembali, kita harus bereskan ini. Pete tak menjawab dan langsung berjalan menuju lemari. Hei, jangan bersikap dingin begitu pada pamanmu sendiri, seru Joel. Panik melihat sikap acuh tak acuh bocah itu. Pamanmu ini pemain 10 besar server nasional. Bahkan pemain nomor 1, Sweet Treat, adalah bos yang sangat aku segani. Nanti akan kuminta dia membantumu menghancurkan musuh sampai mereka menangis memanggil ibu mereka. Percayalah pada paman. Pete mengabaikannya dan berkata dingin, Paman, aku ingin ke prasmanan. Ambilkan setelan abu-abuku sekarang juga. Joel menurut dan mengambilkan jas itu. Mendengar ucapan terima kasih yang lirih, Joel mendadak merasa sangat sedih dan khawatir. Keponakanku sayang, dengarkan aku sekali saja. Jika ayahmu tahu, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup tanpa ampun. Hanya karena Justin sedang pergi, Joel berani membiarkan Pete bermain game sepanjang sore di dalam kamar hotel itu. Namun pergi ke restoran prasmanan sama saja dengan menari di atas ladang ranjau yang siap meledak kapan saja. Dia tidak akan menangkap kita jika kita waspada, ucap Pete tenang sambil merapikan setelan jas mahalnya yang mewah. Hubungi jam tanganku jika ayah datang. Joel merinding, merasakan badai besar akan segera menerjang kehidupan mereka berdua. Pangeran kecil, apa jadinya aku tanpamu? Ratapan Joel terhenti seketika saat pintu lift terbuka dengan dentingan yang tajam. Sosok Justin Han muncul dengan wajah sedingin es, membuat Joel hampir saja menggigit lidahnya sendiri karena ketakutan yang luar biasa. Kakak, Justin melepas jasnya, matanya yang tajam memindai seluruh ruangan dengan aura yang sangat mencekam dan menakutkan. Di mana Pete? Tanya Justin dengan suara rendah. Seketika itu juga lutut Joel terasa lemas dan bergetar hebat. Akhirnya ia mengaku. Dia sedang ada di restoran prasmanan lantai bawah. Sang tiran pun langsung berbalik pergi. Di restoran sebuah tangan mungil menarik gaun Nora. Ia tertegun saat menatap sepasang mata bulat yang sangat jernih. Bocah yang biasanya sangat pendiam itu kini menatap Nora dengan binar kebahagiaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sayang, apa kau belum menemukan makanan kesukaanmu? Panggilan sayang itu membuat pipi Pete merona merah karena malu. Suara Nora yang santai dan lembut terasa begitu hangat, memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi hati kecil Pete. Dengan mata berkaca-kaca, Pete berbisik penuh harap. Apakah Anda benar-benar adalah ibu kandungku yang selama ini kucari? Nora merasa tingkah putrinya sangat aneh. Ia mengira Cherry marah karena dilarang bermain game, lalu segera memeluknya erat.
Maafkan ibu ya, katakan saja apa yang ingin kau makan. Ibu akan mengambilkan semuanya spesial hanya untukmu. Pete terpaku dengan ribuan pertanyaan di benaknya. Mengapa ibu meninggalkanku? Kemana saja ibu selama bertahun-tahun yang sepi ini? Namun pada akhirnya ia hanya terdiam. Nora yang tak menyadari kegundahan Pete justru mengecup kening bocah itu dengan sayang. Ibu sudah mengambil banyak makanan lezat, ayo kita kembali ke meja kita sekarang, ajak Nora dengan senyuman manis. Pete menyembunyikan wajahnya di ceruk lehernya. Mendekapnya begitu erat seakan tak ingin kehilangan permata paling berharga dalam hidupnya. Sementara itu Cherry sedang asik menjelajahi surga pencuci mulut. Tatapannya bimbang antara muskek yang lembut atau lezatnya Black Forest. Setelah sempat ragu, ia memutuskan memborong keduanya dan segera berlari mencari sang ibu. Namun tepat saat ia berbalik arah, sesosok pria tampan dengan aura yang begitu mengintimidasi mendadak mengadah jalannya. Dalam sekejap, piring di tangannya pun berpindah tangan begitu saja. Makanan sampah, ketus pria itu. Ini dilarang untukmu. Cherry terpaku dan sebelum sempat memberontak, Justin Han sudah menggendongnya pergi meninggalkan ruangan. Cherry mulai meronta sekuat tenaga. Siapa paman? Berani-beraninya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh kumakan. Lepaskan aku! Tolong! Ada penculik anak di sini, teriaknya histeris. Seketika, raut wajah Justin berubah menjadi sangat gelap dan memancarkan kemarahan yang tertahan. Meski berusaha menjaga wibawa di depan umum, amarah Justin tak terbendung hingga ia mendesis tajam tepat di telinganya. Dengar, aku ini ayahmu. Cherry mendadak diam 1000 bahasa. Jemari mungilnya perlahan menyentuh wajah pria itu, membuat Justin tertegun dengan kilatan keterkejutan yang nyata di matanya. Dekapan Justin melonggar seketika saat ia menunduk dan mendapati wajah mungil di hadapannya kini mulai basah oleh butiran air mata yang jatuh. Papa, kau benar-benar papaku. Akhirnya impian memiliki seorang ayah menjadi nyata. Ia bukan lagi anak yang tak punya asal-usul yang jelas. Sambil sesenggukan, Cherry mengusap pipi Justin seakan ingin memastikan ini bukan mimpi belaka. Papa, kata itu membuat tenggorokan Justin mendadak tercekat. Sang penguasa bisnis itu kehilangan kata-kata. Wajah yang biasanya selalu terlihat keras kepala itu kini tampak begitu rapuh dan penuh noda air mata. Sosok yang selalu tenang meski di tengah badai negosiasi sekalipun kini benar-benar dibuat bertekuk lutut hanya karena beberapa tetes air mata panas. Sudah, jangan menangis lagi, bisiknya lembut. Namun saat ia ingin menghapus air mata itu, tangan kecil Cherry justru menggenggam erat jemari tangannya. Papa, suara manis itu seketika meruntuhkan niat Justin untuk memberinya ceramah tentang ketegaran yang biasa ia berikan pada anak laki-laki sebelumnya. Menatap jemari mungil yang memeluk erat jarinya, Justin tersadar bahwa di hadapannya hanyalah seorang balita berusia 5 tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang. Seberapa pintarnya pun ia berakting, ia tetaplah seorang anak kecil. Seketika hati Justin yang sekeras baja itu mulai menunjukkan sedikit retakan kelembutan. Meski begitu ia tetap berusaha menjaga wibawanya. Menangis hanya karena urusan makanan benar-benar memalukan. Sindirnya dengan nada yang dibuat sedingin mungkin. Namun Cherry justru mengeratkan genggamannya seolah takut sang papa akan menghilang. Ia pun mengangguk patuh bagaikan seekor anak burung yang sedang kelaparan. Papa, ayo kita makan bersama. Justin melirik jam tangannya dan memberi waktu 1 jam saja. Pemandangan itu sontak membuat Joel melongo tak percaya. Joel sangat tahu karakter Pete yang keras kepala. Anak itu biasanya lebih memilih dihukum daripada harus mengalah seperti ini pada ayahnya sendiri. Keanehan apa lagi ini? Papa, turunkan aku. Aku belum sempat mencicipi kue lezat pilihanku. Seru Cherry sambil menepuk lengan Justin penuh semangat. Joel hampir tidak percaya saat melihat Justin yang angkuh itu benar-benar menunduk dan menurunkan gadis kecil itu ke lantai dengan sangat perlahan. Matanya terbelalak melihat sang kakak ditarik begitu saja menuju konter pencuci mulut. Joel sampai harus mengucek mata untuk memastikan penglihatannya tidak salah. Kakakku dan Pete bersikap seperti ayah dan anak normal. Mustahil, gumamnya. Cherry lalu menunjuk piringnya. Papa, coba yang ini, rasanya sangat mewah. Ia kemudian berjinjit dan membisikkan rahasia. Jangan minum jus di sini, Pak. Nanti perut cepat kenyang dan kita jadi rugi besar membayar prasmanan. Joe mendekat dengan ragu dan berbisik pelan pada kakaknya. Kak, apa menurutmu keponakanku ini sedang kerasukan roh lain? Sikapnya sungguh sangat aneh. Justin memberikan tatapan mematikan. Urusan kita hari ini belum selesai. Sekarang
Masuk ke kamarmu dan renungkan semua kesalahan konyolmu itu sekarang juga. Joel mengangguk pasrah. Baik bos. Namun di balik punggungnya ia menggerutu. Dasar tiran kejam, aku benar-benar berada dalam masalah besar sekarang. Usai mengumpulkan berbagai hidangan, Cherry menunjuk ke sebuah sudut ruangan yang tenang. Papa lihat, mama ada di sana. Justin pun mengikuti arah telunjuknya. Di sana tampak seorang wanita yang bertopang dagu dengan anggun sambil menikmati hidangannya. Setiap gerakannya memancarkan pesona elegan yang sangat berkelas. Justin segera membuang muka dengan ketus. Dia bukan ibumu. Mendengar itu amarah Cherry meledak hingga ia membusungkan dadanya dengan penuh keberanian membela diri. Dia ibuku, tegasnya. Wajah Justin semakin mengeras. Pete, dengar baik-baik, jangan pernah mudah percaya pada wanita, apalagi yang memiliki wajah cantik sepertinya. Mata Cherry membelalak sempurna. Apa maksud pria ini? Tidak mengakui keberadaan ibunya adalah sebuah penghinaan besar yang tak bisa ia terima begitu saja. Kalau papa tak mau mengakui mama, berarti papa bukan papaku. Justin terpaku. Bertanya-tanya, sihir apa yang digunakan wanita itu untuk menghasut putranya sekarang? Amarah Justin mulai mendidih. Sebuah kecurigaan muncul dalam benaknya. Lalu ia bertanya dengan nada mengancam. Katakan, apa kau datang ke sini bersama wanita itu? Tentu saja, jawab Cherry dengan lantang. Tentu saja ia datang bersama ibunya sendiri. Justin hanya bisa mendengus meremehkan jawaban jujur dari gadis kecil itu. Sudah kuduga. Kini ia mengerti alasan dibalik keinginan mendadak putranya untuk makan di restoran prasmanan seperti ini. Itu hanyalah sebuah jebakan terencana. Wanita itu baru saja menggoda pria lain siang tadi. Dan sekarang ia berani memanfaatkan putranya demi menarik perhatiannya. Benar-benar skenario yang licik. Rupanya peringatan keras malam belum cukup baginya. Jangan pernah berani bicara atau mendekatinya lagi, titah Justin dengan nada bicara sedingin es kutub. Cherry tampak kebingungan. Ia menoleh ke arah sang ibu di sudut ruangan, lalu mendongak menatap wajah ayahnya yang menjulang tinggi dengan perasaan bimbang. Dengan langkah gontai ia mengikuti Justin, namun otaknya mulai menyusun rencana. Papa setampan ini sungguh terlalu sayang jika dilewatkan begitu saja oleh ibunya. Aku harus membantu mama menjeratnya, batinnya. Ia lalu mendongak dan bertanya manis. Papa, bukankah mama terlihat jauh lebih cantik daripada wanita manapun? Bahkan artis terkenal pun kalah cantik darinya. Kalau papa menikahinya, kita akan jadi keluarga paling menawan. Seketika, langkah kaki Justin pun terhenti. Apa sebenarnya yang dikatakan wanita itu kepada putraku? Sementara itu, Norah menyadari Cherry, putrinya, bersikap sangat manis malam ini. Bocah yang biasanya pemilih makanan itu menghabiskan semua wortelnya tanpa protes sedikit pun, meski dia mengunyah dengan sangat lambat. Apa kau yakin tidak kekenyangan? Tanya Norah cemas. Pete pun mendongak mendengar suaranya. Dia sudah mengulur waktu lebih dari 1 jam. Meski tahu sang tiran akan menghukumnya nanti, dia tak tega meninggalkan ibunya. Bocah kecil itu pun turun dari kursinya. Aku mau mengambil sepotong kue lagi. Hanya 1 lagi. Norah mengingatkannya sebelum menguap lebar. Rasa kantuk yang hebat mulai menyerangnya secara tiba-tiba tanpa menyadari bahwa sosok anak di hadapannya sebenarnya adalah Pete yang sedang menyamar. Saat itulah Cherry asli kembali sambil berpura-pura mengambil makanan. Melihat ibunya yang kelelahan, rasa iba menyelimuti hatinya. Ibunya rela melewatkan waktu tidur demi makan bersamanya. Sementara dia malah asik bersama sang ayah dan mengabaikan ibunya. Itu tidak benar, dia mendekat dan berbisik lembut. Mami, apa mami mengantuk? Ayo kita pulang sekarang. Norah yang mengira anaknya sudah kenyang bergumam setuju lalu menggandeng tangannya keluar dari restoran itu. Namun saat Pete kembali membawa kuenya, sosok lembut di meja tadi sudah menghilang tanpa jejak. Binar di matanya meredup dan bahunya merosot kecewa. Waktunya habis, sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Pete terlonjak kaget mengira akan dimarahi. Tapi di luar dugaan, Justin Han menggendongnya pelan dan bertanya, apa kau kenyang? Pete merasa bingung, apakah sang tiran sudah berubah? Di kamar hotel, Norah nyaris terlelap saat bel pintu berbunyi. Siapa itu? Serunya dengan nada yang sangat tidak sabar. Suara asing menyahut. Nona Smith, nama saya Hunt. Norah berpaling dan berteriak ke arah ruang tamu. Cherry, buka pintunya. Hei, aku sedang di tengah pertempuran tim, balas Cherry dari sofa tanpa menoleh. Dia lalu membentak rekan setimnya. Fokus pada barisan belakang. Timmy, berapa kali kau mati? Kau memberi mereka skor lebih banyak dari kurir makanan.
Nora mendesah dan bangkit membuka pintu sendiri. Namun, pria yang berdiri di sana bukanlah Justin Han, melainkan seorang pemuda yang bersandar di dinding sambil asik bermain game ponsel. Saat pintu terbuka, pria itu bicara ke ponselnya. "Bos, aku sudah mati. Ronde ini kuserahkan padamu." Dia mengakhiri obrolan suara dan menatap Nora dari ujung kepala sampai kaki. Kulit wanita itu tampak putih porselen. Mata indahnya tampak setengah terpejam dan wajahnya yang tanpa ekspresi terlihat sangat lelah. "Ada yang bisa kubantu?" Joel Han mencibir dalam hati. Tak heran dia berani mendekati kakakku. Wajahnya memang luar biasa. Dia berdehem pelan. "Nona Smith, ada yang ingin kubicarakan. Maukah Anda pindah ke lantai bawah dan merelakan kamar presidensial ini?" Nora mengangkat sebelah alisnya dengan tatapan bertanya, "Kenapa?" Joel mengeluarkan sebuah kartu kredit. "Sekedar pengingat, hotel ini milik keluarga Han. Secara teknis, kami yang berkuasa. Jika hotel membatalkan pesanan tanpa alasan, kami harus membayar 2 kali lipat. Ada $100.000 di kartu ini." Nora menatap kartu itu dengan bibir bergetar tipis. "Apa aku terlihat seperti orang yang butuh uang?" pikirnya heran. "Mengapa semua orang mencoba menyogokku?" Melihat Nora tidak segera mengambil kartu itu, nada bicara Joel menjadi semakin tajam. "Jika tidak setuju, aku akan memanggil keamanan untuk mengusir Anda. Anda tentu tidak ingin membuat keributan, kan?" Tatapan Nora mendingin, namun Joel tidak mundur sedikit pun. "Nona Smith, Anda sudah berulang kali mencoba menggoda kakakku secara terang-terangan. Aku melakukan ini hanya karena Anda punya anak. Jika tidak, urusannya tidak akan sesederhana sekedar pindah kamar hotel." Nora menguap malas dan bertanya, "Aku penasaran, memangnya dengan cara apa aku sudah menggodanya?" Joel pun merasa geram. "Anda menghabiskan banyak uang demi menginap di kamar sebelahnya. Jelas sekali Anda sedang berusaha keras untuk mendekatinya. Peter mungkin tertipu, tapi aku tidak bodoh. Aku sudah menyelidikimu, wanita yang dicampakkan dan punya anak di luar nikah. Apa hakmu mendekati kakakku?" Nora hanya mendecak pelan. "Jadi bertetangga dengannya sekarang dianggap sebagai sebuah kejahatan?" Aura intimidasi yang tiba-tiba muncul membuat Joel tanpa sadar mundur selangkah sebelum akhirnya berusaha kembali menguasai diri. "Tentu saja tidak. Kakakku tahu dokter bedah terkenal itu ada di sini. Hanya tamu setingkat dialah yang pantas berada di sebelah kakakku." Jantung Nora seakan berhenti. Dia menemukanku. Bukan takut, tapi dikejar pria seperti Justin Han hanya akan membuatnya sakit kepala. Nora menunduk sejenak untuk berpikir, lalu tiba-tiba menyambar kartu kredit dari tangan Joel dengan cepat. "Terima kasih, kirimkan seseorang untuk membantu kami pindah. Kau benar, berada terlalu dekat dengannya memang merepotkan." Melihat Nora setuju dengan begitu mudah, ketegangan Joel pun mencair. "Bagus, Anda tahu diri," seringainya dengan nada sombong. Dalam benaknya, meski kamar di bawah tetap mewah, kartu itu tidak akan bisa mengakses lantai VIP teratas lagi. Begitu wanita itu melangkah pergi, ia tak akan pernah punya kesempatan lagi untuk mendekati kakaknya ataupun Pete. Perasaan ganjil membayangi ucapan terima kasihnya. Di dalam suite, jemari Justin Han menari liar di atas keyboard dengan kecepatan luar biasa. Layar monitor raksasa di hadapannya kini dipenuhi aliran kode rumit dan deretan data yang terus mengalir deras. Satu titik merah yang menjadi targetnya selama 30 menit terakhir bergerak lambat, lalu mendadak berkedip dan lenyap tanpa jejak. Suasana di ruangan itu seketika mendingin setajam es. Tanpa menyadari aura gelap kakaknya, Joel justru berseru dengan nada sangat riang. "Kak, apa kau kehilangan jejaknya?" Justin melepas kacamatanya, menatap tajam dengan suara dingin yang sanggup membekukan apapun di sekitarnya. Joel tersentak ketakutan dan bungkam seketika. Namun sesaat kemudian ia kembali mendekat dengan wajah penuh kebanggaan yang ingin dipamerkan. "Ngomong-ngomong Kak, aku baru saja melakukan hal hebat. Ini pasti akan menebus semua kesalahan yang aku perbuat sebelumnya." Menanggapi tatapan penuh tanya Justin, Joel menjelaskan bahwa ia telah berhasil memaksa wanita tetangga sebelah untuk segera pindah ke lantai bawah. Mendengar penuturan itu, bayangan sosok wanita misterius dari jamuan prasmanan tadi mendadak melintas kembali dalam benak sang penguasa bisnis. Sosok yang anggun namun tak terjangkau dengan tatapan sedalam semesta. "Kau tak seharusnya melakukan hal itu," gumam Justin dengan nada menyesal. Joel tertegun bingung karena kakaknya tampak tak puas. Sang asisten Lawrence hanya bisa menghela napas panjang melihat kepolosan tuan mudanya. Keluarga Han dipenuhi orang-orang jenius yang penuh perhitungan. Bagaimana mungkin mereka memiliki keturunan yang sangat lugu dan sepolos malaikat ini? Sungguh disayangkan, padahal mereka sudah sangat dekat untuk mengunci lokasi Bibi. Namun rencana besar itu justru gagal di detik-detik terakhir.
Apakah ada pengkhianat yang membocorkan rahasia ini? Rasanya hal itu sangat mustahil terjadi dalam lingkaran keamanan tingkat tinggi milik mereka. Hanya mereka bertiga yang tahu tentang pelacakan ini. Mungkinkah ini hanya kebetulan? 30 menit berlalu, Nora sudah menempati suite barunya. Usai memblokir semua pelacakan eksternal, ia segera menghubungi Solo. Pria itu langsung menjawab dengan nada suara yang penuh dengan permohonan maaf. Maafkan aku, Tuan Han menyewa peretas tingkat dewa yang berhasil menembus pertahanan sistemku dan mencuri informasi pribadimu secara paksa. Tenang saja, mereka baru tahu aku di Hotel First, bukan lokasi pastiku, sahut Norah tenang. Lain kali kau harus jauh lebih waspada. Usai memutus sambungan, ia melempar ponselnya sembarang arah. Rasa lelah yang teramat sangat membuatnya langsung terlelap dalam hitungan detik saja. 2 menit kemudian, pintu kamar berderit pelan dan kepala mungil Cherry mengintip keluar untuk memastikan keadaan di sekitarnya sudah aman. Melihat ibunya sudah tertidur pulas, ia berjinjit keluar dan segera masuk ke dunia gamenya. Pesan dari Timmy langsung muncul di layar. Bos, kau akhirnya kembali. Kemana saja? Cherry mengerucutkan bibir lalu mengetik bahwa pria bodoh di sebelah memaksa mereka pindah kamar. Siapa orang bodoh yang berani menindas bosku? Semoga dia tersedak saat minum. Maki Timmy tanpa tahu siapa sosok yang ia bicarakan. Menghadapi tetangga aneh di hotel adalah hal yang lumrah. Ngomong-ngomong bos, bukankah kau sebelumnya selalu berada di luar negeri setiap saat? Bukannya kau bilang sudah kembali ke New York kemarin? Aku mencarimu kemana-mana. Di mana sebenarnya tempatmu menginap sekarang ini? Suite di sampingku baru saja kosong, biar aku yang bayar. Esoknya jam 1 siang, Joel Han asik menekan layar ponselnya dengan emosi. Tiba-tiba suara notifikasi memekakkan telinga dari dalam gym mengumumkan bahwa karakter miliknya telah tewas mengenaskan dalam pertempuran yang sengit. Kau telah tereliminasi. Timmy, bahkan monster sungai itu jauh lebih lincah daripada gerakanmu. Keluh sebuah suara jernih melalui perangkat headset miliknya. Peredaran pengumuman kemenangan yang luar biasa langsung menyusul setelahnya. Triple kill, quadra kill. Suasana di dalam game mendadak menjadi sangat panas. Joel merasa malu sekaligus sangat kagum. Bos, kau memang legenda. Terima kasih sudah membalaskanku. Di mana sebenarnya kau tinggal saat ini? Aku berada di Hotel First. Joel tersentak kaget hingga melompat dari sofa. Luar biasa, aku juga sedang berada di Hotel First. Aku akan menemuimu sekarang juga. Jangan siang hari, sahut suara itu mendadak panik. Aduh, ibuku sepertinya sudah mulai terbangun dari tidurnya. Aku harus segera pergi. Joel bahkan belum sempat menyelesaikan ucapannya saat sambungan telepon itu langsung diputuskan secara sepihak oleh sang bos. Saking bersemangatnya, ia tersandung dan jatuh tersungkur ke atas karpet sambil meratapi layar ponselnya yang kini telah berubah menjadi gelap. Bos, setidaknya katakan nomor kamarmu. Di lantai bawah, Cherry mengintip dari balik pintu kamarnya dengan wajah yang tampak sangat menggemaskan. Mama sudah bangun, tanyanya manis. Nora menguap pelan dengan suara serak khas orang bangun tidur. Pagi sayang. Ini sudah siang, Ma. Sekarang sudah jam 1 siang, seru Cherry sambil berlari kecil untuk memberikan kecupan penuh kasih sayang di pipi sang ibu tercinta. Mama juga sangat menyayangimu, balas Norah dengan senyuman hangat. Apa kau sudah makan siang? Apa perutmu merasa lapar sekarang, Mama sayang? Aku akan minta Lisa membawakan sesuatu. Terima kasih manis, tapi Mama sudah memesan makanan lewat ponsel tadi, saut Norah dengan lembut. Ia mengacak rambut putrinya dengan penuh gemas. Bermainlah dulu, tapi ingat, jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menatap layar ponselmu terus-menerus. Itu sangat buruk untuk kesehatan matamu. Cherry menjulurkan lidahnya dengan nakal, lalu melompat riang kembali masuk ke dalam kamarnya yang nyaman. Nora membuka kunci ponselnya dan menemukan pesan dari nomor asing. Angela, tolong maafkan kelancanganku yang menghubungimu secara tiba-tiba tanpa izin darimu. Aku mendapatkan nomor ini dari resepsionis hotel. Aku ingin mengundangmu untuk minum bersama di bar bawah pada jam 8 malam nanti. Nora mengernyitkan dahi dengan tatapan yang sangat dingin, lalu segera menghapus pesan tersebut hanya dengan satu sapuan jarinya yang anggun. Di bar lantai 1, Ian Garcia menatap layar ponselnya dengan senyum puas setelah mengatur dekorasi yang sangat mewah. Meski sempat membuat si cantik itu marah, Ian yakin pesonanya tak akan tertolak malam ini. Ia segera memanggil pelayan terdekat. Ingat tugasmu, ikuti saja aba-abaku, perintahnya angkuh.
Jawaban patuh si pelayan membuat Ian tersenyum penuh kemenangan. Undang lebih banyak orang, seluruh kota harus tahu kalau Ian Garcia akan memberikan pengakuan cinta paling megah. Sementara itu di luar hotel, Angela Smith berdiri terpaku dengan sorot mata yang menyimpan sejuta kegelisahan. Firasat buruk membimbing langkahnya. Sejak pagi tadi, dia diam-diam terus membuntuti Ian hingga ke hotel mewah ini. Tiba-tiba jantung Angela berdegup kencang, nyaris melompat. Namun, suara pelayan dari dalam bar tiba-tiba mengalihkan seluruh perhatiannya. Tenang, kerja bagus, bonus besar menantimu. Ian tak menyadari bahwa pesan mesra tadi terkirim secara massal ke semua kontak ponselnya. Begitu Ian pergi, para pelayan mulai berbisik. Wah, Tuan Garcia benar-benar tidak main-main untuk acara romantis malam ini. Pipi Angela merona merah mendengarnya. Rasa hangat menyelimuti hatinya, membuatnya merasa sangat bersalah karena sempat meragukan ketulusan Ian. Jika tidak membuntuti Ian secara diam-diam, dia tak akan pernah tahu kejutan sebesar ini sedang menantinya malam nanti. Dengan wanita itu tertunduk dengan rambut lembut membingkai wajah cantiknya. Aura dinginnya tetap mempesona meski hanya berpakaian sangat santai. Ternyata itu adalah Nora yang baru saja turun ke lobi hotel hanya untuk mengambil pesanan makanan miliknya. Dia pasti hanya sedang berlagak kaya, batin Angela sinis. Dengan langkah angkuh, ia segera menghampiri Nora untuk memaki. Nora tetap tenang sambil memegang makanannya. Tangannya yang lain sibuk menghapus berbagai pesan sampah yang masuk ke ponselnya. Pesan mengganggu dari Ian pun langsung ia buang ke kotak sampah. Diabaikan begitu saja, amarah Angela meledak seketika. Sambil menunjuk wajah Nora, Angela membentak. Lihat dirimu, memangnya kecantikan saja cukup untuk bertahan hidup di tempat ini? Angela menarik napas dalam, mencoba menahan amarahnya. Sebuah seringai licik muncul karena ia memiliki kartu as untuk menghancurkan Nora. Baginya, Nora hanyalah sampah yang sudah dibuang Ian. Dia ingin Nora menyaksikan sendiri momen lamaran Ian padanya malam nanti. Angela pergi dengan langkah kemenangan. Sorot mata Nora menajam. Bar jam 8 malam. Sepertinya takdir sedang memanggilnya kembali ke sana. Baiklah, mari kita lihat pertunjukan mereka, gumamnya. Sementara itu, suasana bar lantai 1 sudah mulai dipenuhi bisik-bisik tamu. Angela, Tuan Garcia pasti punya rencana besar. Apa dia akan melamarmu di sini? Ini pasti akan jadi lamaran paling romantis. Kudengar kakakmu sudah kembali, tapi kontrak pernikahan mereka sudah hancur. Dia benar-benar sudah menjadi masa lalu bagi Ian. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Seseorang terkesiap menunjuk ke arah pintu masuk. Angela pun menoleh dan matanya seketika membelalak terkejut. Nora melangkah masuk dengan pakaian santai yang sama. Wajahnya datar, memancarkan aura dingin yang seolah tak peduli pada sekitar. Namun kecantikan alaminya yang luar biasa langsung mencuri perhatian. Keindahannya seolah memadamkan sinar semua orang di dalam ruangan itu. Para pelayan mulai panik dan saling berbisik. Cepat beritahu Tuan Garcia, wanita itu sudah datang. Dia harus segera bersiap. Dentuman musik yang memekakan telinga membuat kepala Nora berdenyut. Rasa kesal yang tak terbendung mulai bergejolak di dalam benaknya. Tatapan tajam Nora mengunci sosok Angela. Belum sempat ia mendekat, suara manis nan palsu milik Angela sudah lebih dulu menyambutnya. Kakak, untuk apa kau kesini? Ian tak akan mau menemuimu, ejek Angela yang langsung disambut gelak tawa teman-teman penjilatnya. Kau mau merusak acara lamaran ini ya? Dasar tak tahu malu. Kau sudah hamil anak pria lain tapi masih mengejar Ian. Wajar saja jika Ian mencampakkanmu. Berhentilah mengemis perhatian dan mengganggu hidupnya yang sudah sangat tenang sekarang. Nora mengabaikan semua cercaan itu dan terus menatap tajam ke arah Angela. Katakan padaku, di mana anakku sekarang? Angela mendekat dan berbisik dengan nada mengejek yang sangat kejam. Sambil menyeringai, ia menunjuk ke arah sebuah sofa di pojok bar. Duduklah dengan tenang dan saksikan pertunjukan spektakuler malam ini. Setelah kau memberi selamat untukku dan Ian, barulah rahasia besar itu akan kuberitahukan padamu.